selalu membahas itu aliran apa, A, B, C dan sebagainya. Kalau batu itu bikin indah, kita bikin. Kalau enggak, kita buang. Enggak ada aliran itu, enggak ada. Alam enggak menciptakan aliran. Enggak usah takut. Oke, kita mulai. Kali ini Mas Samin akan mengkonsep awal bonsai mustam ya. Jadi bahan bonsai mustam connect ini ya. Bisa disebut juga dengan kelam atau raf biasanya ya. Jadi terkadang mengonsep bahan bonsai gaya seperti ini itu agak ribet ya teman-teman. Jadi cabangnya saling bertumpuk-tumpuk, ngeflat, makanya harus dibutuhkan teknik-teknik tertentu atau pakem-pakem tertentu ya, agar nanti bonsai yang kita konsep ini bisa menyerupai seperti halnya pohon konek atau rap yang tumbuh di alam ya teman-teman. Bonsai adalah seni 3 dimensi dan seni hidup ya teman-teman. Tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Ini kelebihannya koneknya ini. Jadi angka baiknya ini diambil. Walaupun ini ori. Kayaknya kelihatannya kan kurang indah ya batu ini. Orang cenderung lihat batu ini daripada koneknya. Padahal setelan koneknya ini kan bagus. Terus kenapa ini gini? Dari setelan konek yang ada pohon-pohon yang ke atas ini yang bagian as ini kan kelihatannya kan kecil ya. Makanya yang ini perlu pembesaran. Terus ini diibaratkan pohon ini karena usang, karena usia, terpaan alam, makanya terjadi pelapukan, mati istilahnya. Jadi kita manfaatkan teknik planting yang ada ini, dilakukan pembesaran, dilakukan keseimbangan supaya ini terjadi proses alam kembali gitu loh. Dia kembali menumbuhkan pohon-pohon yang ada setelah mati. Makanya ini kenapa dilebihkan fresh. Dan kita ini penanda bahwa ini pernah hidup subur, pernah hidup kokoh di alamnya. Karena sebuah proses alam maka terjadi pelapukan. Bukti. Makanya kayak gini prosesnya kalau bisa dibiarkan, soalnya dia kan penanda. Mungkin kalau bahan mustam ini biasanya terjadi pembusukan. Makanya perlu kita kasih bahan pengawet untuk mengawetkan keringan yang ada ini. Walaupun toh nanti jangka panjangnya ini akan lapuk total, tapi dengan lapuk total sendiri, dengan sendirinya nanti dia akan menjadi lebih indah. Beda sama kita ngejin. Ngejin itu kan masih kelihatan bahwa kita itu terlalu ikut campur ya, masih alamnya nggak bisa sempurna gitu. Kita biarkan aja ini, yang penting kita awetkan. Nanti kalau sudah lapuk kita kritisi sendiri supaya terjadi jin-jinan yang sempurna. Biar proses nanti yang menentukan, sambil kita nunggu pembesaran ini. Nah ini kita reposisi bentuknya, alangkah indahnya itu keadaannya gini, agak miring gini, sesuai dengan gerak dasar ini koneknya. Dan kalau bisa ini semuanya nanti ditonjolkan, ini dibersihkan semua, ini kita tonjolkan konek-koneknya. Memang ini indahnya di konek ini. Nanti ke atas mengikuti arah-arah yang ada ini kita kembangkan sendiri seperti aturan bonsai pada umumnya. Kita bikin kanopi utama ini. Mungkin ini kenapa kok nggak saya potong? Ini kita biarkan walaupun ini mati, ini justru malah menunjukkan keindahan. Soalnya alam sendiri gitu, mati itu nggak langsung kepotong, dia nggak akan cures semuanya, pasti ada sisa, itu pasti di alam itu kayak gitu. Dan kita di sini kan merujuk pada
konflik alam itu yang terjadi kayak gitu. Kita nyontoh alam walaupun nggak sempurna gitu. Makanya kayak gini kita biarkan aja, biar nanti alam yang melakukannya. Tapi kita tetap berusaha mengawetkan ya. Namanya kita soalnya bonsai itu kan seni tampilan. Kita tampilkan. Alangkah baiknya kalau yang mati-mati ini, istilahnya kalau dalam bonsai itu kan dijin gitu loh. Itu alangkah baiknya kita awetkan. Ini tunggu pembesaran, terus nanti kita arahkan tahap berikutnya. Mungkin di sini teman-teman ada yang apa unek-unek atau aspirasi lain. Yang jelas gini, kita bikin itu harus tahu dulu istilahnya literaturnya. Alam itu punya literatur, jelas itu. Gak bisa itu alam itu terus dia tumbuh bukan karena tanpa sebab, itu gak mungkin. Ada literaturnya. Makanya literatur alam misalnya kayak gini ya, konek gini. Ini terjadinya dulunya pohon ini tunggal. Karena dia mungkin jatuh kena terpaan alam. Dia kena terjangan badai. Dia kena banjir bandang mungkin ya. Dia jatuh akhirnya tumbuh. Nah itu bagian literaturnya termasuk ini bukti literatur yang ada. Setelah literatur itu ada, kita tinggal mengembangkan. Jadi ya apa alam iki membentuk dengan sendirinya karakter pohon yang ada menurut literatur alam itu sendiri. Kita mengikuti aja. Kita tinggal menyeimbangkan atasnya. Kalau kondisi alam itu kayak gini, atasnya gimana? Kita nyontoh aja, teman. Yo iso gawe dhewe iku iso, sak karepe dhewe bisa. Tapi kan ini karena ditampilkan. Kita kan harus tahu referensi alam sesuai botaninya. Kan nggak bisa itu kita hanya bikin ranting terus bikin gerombol, itu nggak bisa. Jadi literaturnya harus jelas. Makanya kita perlu konsep di sini. Kita harus tegas, kita harus berani. Kadang kesulitan di sini ya. Kita belajar ini kadang gini, kita bikin itu motong aja nggak berani, potong aja. Kalau bagi kita dilihat sedap, potong aja. Ini kan kita harus tegas. Masuk motong peng pisan, peng pido, peng telu apa salah terus kan nggak mungkin. Kalau salah bawa sini belajar bareng. Saya juga belajar gitu. Maka di sini kan referensinya kita sendiri harus berani menentukan konsep yang ada ini. Makanya kita pelajari literatur alam itu koyo opo itu. Makanya kita harus berani menentukan. Kalau kita nggak berani, selamanya konsep itu ya gitu-gitu aja. Kita nggak akan berani. Salah nggak apa-apa. Bonsai itu salah biasa, mati itu biasa. Tapi jangan mati karena kita sengaja pohon itu kita matikan. Jangan. Mati karena mungkin alam itu sendiri mungkin kena penyakit indra dan sebagainya. Kita nggak tahu. Maka di sini kita harus berani menentukan persoalan yang ada. Karena ya apa persoalan kita harus benahi. Konsepnya dan botaninya harus jelas. Itu aja dari saya. Mungkin ada lain dengan bahan konek yang ada ini. Kebetulan dari kemarin barang konek itu jarang ya kita tampilkan ya. Rata-rata formal. Terus pancing. Ini ada bahan konek. Di medsos itu selalu membahas itu aliran apa, A, B, C dan sebagainya. Kalau saya nggak gitu. Kalau batu itu bikin indah, kita bikin. Kalau nggak, kita buang. Nggak ada aliran itu nggak ada. Alam nggak menciptakan aliran. Ya jelas kita bikin bonsai gitu intinya. Nggak iso digarap bareng, diselesaikan bareng. Nggak usah takut. Ngapain kita dengarkan orang-orang kayak gitu? Kita harus berani menentukan sikap gitu loh. Asal kita pakai botani yang benar, konsep yang benar, literatur yang benar, jadinya akan maksimal. Kayak iso digarap bareng-bareng. Kita punya teman banyak. Kepala lebih dari satu itu lebih bagus daripada kita bicara sendiri. Itu dasar. Oke, dan keadaan ini mungkin ada yang lain yang perlu ditambahi. Mungkin ada referensi lain dari yang ada ini gini ya, nanti konsepnya agak miring gini ya, nanti dilanjut lagi.
Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.